Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Marani Hasan dengan NIM S1S1211083. Di sini saya akan mereview proposal dari Syahidatul Islamiyah Angkatan 19 yang berjudul Penerapan Text Mining pada Sistem Klasifikasi Dokumen. Laporan kepolisian menggunakan metode BM25 dan Kanner Snackboard. Adapun latar belakangnya, yang pertama yaitu laporan kepolisian. Laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada atau sedang akan terjadinya sebuah peristiwa pidana atau kejahatan. Selanjutnya, banyak laporan yang masuk dalam kurun waktu tertentu. Sebelum surat proses penyelidikan diterbitkan, laporan yang masuk diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis tindak kejahatan. Banyaknya laporan yang masuk membuat Polres kesulitan untuk mengelompokkan laporannya. Pengarsipannya yang tidak teratur. Di Polres Kendari belum mempunyai sistem yang digunakan untuk menginput laporan yang masuk secara berkala. Laporan yang masuk masih diinput menggunakan Excel secara manual dan dicetak pada buku, sehingga sistem pengarsipannya masih kurang baik. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana penerapan metode BM25 dan Kanner Snackboard dalam mengklasifikasi dokumen secara otomatis pada sistem klasifikasi laporan kepolisian di Polres Kota Kendari. Batasan masalahnya ini terdiri dari 4. Yang pertama, penelitian ini dilakukan di lingkup Polres Kota Kendari saja. Kemudian yang kedua, sistem ini menggunakan algoritma BM25 untuk mengurutkan dokumen dan algoritma Kanner Snackboard untuk mengklasifikasi dokumen. Kemudian jenis kategorinya ini hanya 3, pencurian, penganiayaan, dan penipuan. Dan yang terakhir, dokumen yang akan diolah adalah dokumen bahasa Indonesia berupa teks. Kemudian ada tujuan penelitiannya, yaitu untuk menerapkan metode BM25 dan Kanner Snackboard dalam mengklasifikasi dokumen secara otomatis pada sistem klasifikasi laporan kepolisian di Polres Kota Kendari. Untuk manfaat penelitiannya itu ada 2. Yang pertama, mempermudah user dalam mengklasifikasi dokumen laporan. Yang kedua, diharapkan metode BM25 dan KNN dapat mengklasifikasi dengan akurat. Selanjutnya, text mining. Apa itu text mining? Text mining adalah metode penambahan data tidak terstruktur yang berupa teks berasal dari suatu dokumen, lampiran, atau kalimat yang nantinya akan ditemukan kata-kata dari dokumen tersebut sehingga dapat dilakukan analisis keterkaitan antar dokumen. Proses awal dari text mining ini adalah pre-processing test. Tahap pre-processing test ini terbagi dari 4. Yang pertama ada scaffolding, yang kedua ada tokenizing, yang ketiga ada stop word removal, yang terakhir ada stemming. Langsung saja pada contoh tahap pre-processingnya. Yang pertama contohnya itu scaffolding. Di sini terdapat paragraf Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tahap scaffolding ini dirubah dari yang awalnya ada huruf kapital menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya pada tahap tokenizing. Tahap tokenizing ini dari kalimat paragraf diubah atau dipecah menjadi kata per kata. Untuk tahap yang ketiga, stop word removal, ini dari kalimat ini dia dihapuskan kata-kata sambungnya seperti yang, dan, dalam. Selanjutnya tahap yang terakhir, stemming. Ini kata-katanya diubah menjadi kata dasarnya, misalnya kepolisian menjadi polisi, memelihara menjadi pelihara, keamanan menjadi keamanan, dan selanjutnya begitu.
Kemudian algoritma BM25. BM25 adalah pembuatan hasil pencarian yang dikembangkan oleh City University London berdasarkan pada model probabilistik dasar yang mengurutkan dokumen dalam urutan menurun terhadap nilai relevansi sebuah dokumen terhadap informasi yang dibutuhkan. BM25 mengurutkan dokumen berdasarkan probabilitas dan menggunakan term frekuensi untuk mengurutkan similarity persamaan BM25 secara umum dapat dilihat dari berikut ini rumusnya. Dengan keterangan TF ini frekuensi term yang muncul pada dokumen. D ini jumlah kata dalam dokumen D. Kemudian average document length ini panjang rata-rata seluruh dokumen korpus. K1 turning parameter nilai K1 ini 1,2 dan B 0,75. Kemudian DF ini bobot dokumen dari query dapat dihitung sebagai berikut. Di sini dia ada juga rumusnya untuk mencari bobot dokumen dengan IDF. Keterangannya N jumlah dokumen dalam korpus dan DF jumlah dokumen dalam korpus yang mengandung term. Selanjutnya untuk KNN merupakan algoritma klasifikasi yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data yang berupa teks atau tulisan. Kesamaan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya yang menjadi dasar penghitung algoritma KNN. Algoritma KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasi sebelumnya, termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instan yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Langkah-langkah untuk menghitung metode KNN ini, yang pertama kita harus tentukan dulu parameter K-nya. Kemudian yang kedua menghitung jarak antara data training dan data testingnya dengan rumus Euclidean sama dengan akar dari sigma PI kurang KI pangkat 2 dengan keterangan PI ini sebagai data training, QI ini sama dengan data testing, I sama dengan variabel data, dan N sama dengan dimensi data. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga mengurutkan jarak yang berbentuk, kemudian menentukan jarak terdekat sampai urutan K. Yang kelima memasangkan kelas yang bersesuaian. Yang terakhir mencari jumlah kelas dari tetangga yang terdekat dan tetapkan kelas tersebut sebagai kelas data yang akan dievaluasi. Selanjutnya di sini terdapat 7 contoh kasus di mana 6 yang lainnya sudah ada dokumen dan kategorinya, sedangkan yang ke-7 ini belum diketahui kategorinya. Maka yang tahap pertama yang kita lakukan itu preprocessing untuk jika terdapat query key seperti yang dijabarkan pada tabel nomor 7. Selanjutnya kita akan tentukan daftar dokumen yang paling relevan dengan query-nya. Penyelesaiannya itu harus dikerjakan dengan melakukan tahap preprocessing semua nilai yang ke-7 dokumen yang terlibat, yaitu dokumen 1, 2, sampai 6 dan 7-nya ini sebagai query. Berikut ini adalah tabel hasil processing dokumennya juga hasilnya. Selanjutnya lanjut menentukan bobot untuk setiap term dari dokumen tersebut. Setelah itu lakukan perhitungan IDF menggunakan rumus yang persamaan 2 tadi. Hasilnya dijabarkan pada tabel ini, di mana term sebagai kata terlapor dengan TF ini jumlah kemunculan kata di setiap dokumennya. Misalnya term terlapor muncul di dokumen 1, 2, 3 sampai dengan dokumen yang dicari. Maka DF-nya sama dengan 7 jika digunakan rumus pada persamaan 2 tadi menggunakan rumus IDF, maka hasilnya pada tabel ini. Begitu juga untuk term-term yang lainnya.
Selanjutnya untuk skor BM25-nya, ini kita menghitung jumlah panjang term pada setiap dokumen D, lalu menghitung jumlah keseluruhan panjang term tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah dokumen N untuk mendapatkan hasil rata-ratanya. Setelah itu mulai menghitung skor BM25-nya menggunakan rumus pada persamaan satu tadi. Di sini dia untuk masing-masing term dokumen ini dikurang. Oh, ini dia dokumen untuk term 1, di sini hasilnya untuk dokumen 1, kemudian untuk term 1 dengan dokumen 2 sampai dengan dokumen yang dicari. Begitu juga dengan term-term selanjutnya. Sampai selanjutnya. Kemudian di sini hasil jarak Euclidean-nya, di mana setelah didapatkan skor BM25 dari masing-masing term, langkah selanjutnya adalah menghitung jarak antar dokumen yang dicari dengan dokumen yang telah tersedia menggunakan rumus jarak Euclidean yang tadi ada pada persamaan ketiga, telah dijabarkan pada tabel di bawah ini. Untuk term pertama yaitu terlapor, di mana dokumen yang dicari dikurang dengan dokumen pertama, pangkat 2. Begitu juga dengan term pertama dengan dokumen kedua, dia dokumen yang dicari dikurang dengan dokumen kedua, pangkat 2, begitu juga sampai dokumen 6. Begitu juga dengan term-term selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita dapatkan jumlah totalnya dengan sigma. Seperti ini hasilnya dijabarkan pada tabel, kemudian ditarik akar, hasilnya seperti ini. Dari hasil tersebut diperoleh jarak antar masing-masing data latih dan data uji sehingga dapat diurutkan sebagai berikut. Ini diurutkan dari yang terbanyak sampai yang terkecil. Yang terbanyak itu ada pada dokumen 4 penganiayaan, yang kedua dokumen 6 penipuan, yang ketiga dokumen pertama penganiayaan, kemudian penipuan dokumen 2, dan dokumen 5 pencurian, yang terakhir dokumen 3 pencurian. Kemudian langkah ke-6 adalah menentukan nilai K-nya. Kemudian yang terakhir, kemudian ambil data terdekat sebanyak nilai K. Jika dipilih nilai K untuk KNN adalah 3, maka akan dipilih 3 nilai similarity yang tertinggi. Dari 3 nilai tertinggi tersebut, kategori dokumen yang paling banyak muncul adalah penganiayaan, sehingga sistem akan mengklasifikasi dokumen yang ketujuh tadi dalam kategori penganiayaan. Lanjut pada flowchart-nya, di mana yang pertama itu kita harus input dokumen kronologi kejadian. Selanjutnya pre-processing test, kemudian dimasukkan tadi skor BM25-nya. Pertama kita cari nilai EDF, kemudian cari skor BM25-nya. Selanjutnya pada metode algoritma KNN-nya, hitung jarak Euclidean dengan rumus tadi. Kemudian ambil data training terdekat beserta labelnya sebanyak nilai K. Kemudian ambil data training yang paling sering muncul dari K data training. Kemudian outputnya akan muncul hasil klasifikasi. Selanjutnya use case-nya. Di sini ada admin dan polisi, di mana admin ini dapat logout dan dapat login, kemudian dapat mengelola user, dapat kelola kata dasar, dapat kelola dokumen laporan, klasifikasi dokumen laporan,
Sedangkan polisi dia hanya dapat login, klasifikasi dokumen laporan, dan logout. Selanjutnya activity diagram. User mengakses sistem, kemudian menampilkan landing page-nya, kemudian user mengakses menu login, kemudian sistem menampilkan halaman login. Selanjutnya user menginput username dan password, kemudian sistem request jika true maka akan lanjut pada halaman dashboard dan mengakses menu sistem. Jika false maka akan kembali ke halaman login. Activity kelola user. User akan login, kemudian sistem menampilkan dashboard sistem, kemudian user mengakses menu user, kemudian menampilkan halaman manajemen user, kemudian user menekan tombol tambah user, kemudian sistem akan menampilkan form tambah user. Selanjutnya, user diharuskan untuk mengisi form, kemudian validasi kelengkapan data. Jika true, maka akan berlanjut pada data tersimpan dan menampilkan data user. Jika false, maka akan kembali ke menampilkan form tambah user. Selanjutnya activity klasifikasi. User melakukan login, kemudian sistem menampilkan dashboard sistem, kemudian user mengakses menu dokumen laporan, kemudian sistem ini menampilkan halaman dokumen laporan, kemudian user menekan tombol tambah data, dan sistem ini menampilkan form dokumen laporan. Setelah itu, user diharuskan mengisi form, dan sistem melakukan perhitungan BM25 dan KNN. Kemudian di sini database-nya mengecek kata dasar yang sesuai, maka akan menampilkan hasil klasifikasi. Lanjut pada activity kelola kata dasarnya. Pertama, login, lalu menampilkan dashboard sistem, kemudian mengakses menu kata dasar, dan sistem menampilkan halaman manajemen kata dasar. Kemudian user menekan tombol tambah data, kemudian sistem menampilkan form tambah data. Lalu mengisi form, kemudian validasi kelengkapan datanya. Jika true, maka data tersimpan dan menampilkan data kata dasar. Jika false, maka akan menampilkan data form tambah data. Selanjutnya, activity kelola dokumen laporan. Pertama, login, kemudian menampilkan dashboard sistem, dan user mengakses menu dokumen laporan, menampilkan halaman manajemen dokumen laporan, kemudian menekan tombol tambah data, kemudian menampilkan form tambah data, kemudian user mengisi formnya, dan validasi kelengkapan data. Jika true, maka data tersimpan. Jika false, maka harus mengisi form tambah data lagi. Selanjutnya kelas diagram. Di sini terdapat 5 kelas. Ada hasil klasifikasi, dokumen laporan, kata dasar, admin, dan polisi. Di mana kata dasar dan kelas dokumen laporan ini dia mempunyai hubungan many to many, di mana satu kata dasar bisa dimiliki oleh banyak dokumen laporan, begitu juga sebaliknya. Sedangkan hasil klasifikasi dan dokumen laporan ini dia memiliki hubungan one-to-one, di mana satu dokumen laporan hanya menghasilkan satu hasil klasifikasi, begitu juga dengan sebaliknya. Lanjut pada sequence diagram. Sequence diagram login ini aktor mengakses halaman login, kemudian sistem menampilkan halaman login, kemudian aktor menginput username dan passwordnya, kemudian dicek username dan passwordnya oleh database, kemudian jika true menampilkan beranda sistemnya dan menampilkan form login. Lanjut pada sequence kelola user. Aktor mengakses halaman
manajemen user, kemudian sistemnya menampilkan halaman manajemen user. Kemudian diklik tambah data sehingga menampilkan form tambah data. Selanjutnya mengisi form data, sistem akan mengecek kelengkapan data. Kemudian data tersimpan, menampilkan pesan tersimpan. Yang terakhir yaitu menampilkan form tambah data dan pesan errornya. Lanjut untuk sequence klasifikasi. Aktor mengakses halaman dokumen laporan, kemudian sistem menampilkan halaman dokumen laporan, kemudian aktor klik tambah data sehingga menampilkan form tambah data, kemudian mengisi form data. Di sini sistem melakukan perhitungan PM25 dan KNN, kemudian mengecek kata dasar yang sesuai dan akan tampil hasil klasifikasinya. Kemudian untuk sequence kelola kata dasar atau CRED. Aktor mengakses halaman manajemen kata dasar, kemudian sistem menampilkan halaman manajemen kata dasar, kemudian klik tambah data sehingga menampilkan form tambah data. Kemudian mengisi form data, kemudian dicek lagi kelengkapan datanya. Jika datanya true, maka data akan tersimpan sehingga akan tampil pesan tersimpan. Kemudian menampilkan form tambah data dan pesan error. Yang terakhir, sequence kelola dokumen laporan CRED, di mana aktor mengakses halaman manajemen dokumen. Kemudian ini sistem menampilkan halaman manajemen dokumen. Kemudian aktor mengklik tambah data sehingga menampilkan form tambah data. Kemudian aktor mengisi form data. Sistem cek kelengkapan datanya. Jika true, maka datanya tersimpan. Kemudian menampilkan pesan tersimpan dan terakhir akan tampil form tambah data dan pesan error. Baik, itu saja yang saya dapat presentasikan dari hasil review proposal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.